Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rayu dengan NIM 20811133465 dari kelas ADP AGK. Di sini saya ingin memberikan suatu informasi mengenai penyebab penyakit akibat kerja serta cara penanggulangannya. Penyakit akibat kerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Secara umum, penyakit akibat kerja dapat didefinisikan sebagai suatu penyakit yang dapat ditimbulkan pada saat seseorang melakukan pekerjaan. Penyakit akibat kerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan kerja, faktor fisik, faktor biologis, faktor ergonomis, dan faktor psikologis. Beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja, salah satunya adalah faktor usia. Orang yang memiliki usia tua akan lebih cenderung mengalami penyakit akibat kerja, karena orang yang berusia tua akan cenderung mengalami kelelahan fisik yang lebih tinggi dibandingkan orang yang berusia muda. Hal ini tentunya dapat menyebabkan penyakit akibat kerja seperti kelelahan fisik sehingga kurangnya berkonsentrasi dalam bekerja. Selain itu, penyakit akibat kerja juga dapat diderita oleh usia muda yang disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan dalam bekerja, kurangnya kehati-hatian dalam bekerja, serta sering mengabaikan keamanan dalam melakukan pekerjaan. Faktor yang kedua dalam penyebab penyakit akibat kerja adalah waktu atau lamanya bekerja. Secara umum, waktu untuk lama bekerja yaitu sekitar 8 jam 40 menit. Jika waktu dalam bekerja itu lebih dari 8 jam 40 menit, maka akan cenderung mengakibatkan kelelahan fisik pada para karyawan atau pekerja. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif berupa penyakit akibat kerja. Karena dengan lamanya waktu bekerja akan menyebabkan kelelahan fisik maupun kelelahan secara psikologis. Kelelahan fisik akan mengakibatkan beberapa penyakit akibat kerja seperti pusing dan tentunya akan menimbulkan beberapa penyakit lainnya. Selain itu, dapat juga ditimbulkan beberapa gejala psikologis, yaitu kurangnya konsentrasi dalam bekerja serta kurangnya kefokusan dalam bekerja yang tentunya akan mengakibatkan dampak negatif yang sehingga menyebabkan penyakit akibat kerja yang ditimbulkan dari kecelakaan akibat kerja, sehingga kecelakaan akibat kerja tersebut dapat menimbulkan penyakit akibat kerja seperti adanya kesalahan dalam bekerja, yaitu tergelincir, terjatuh, dan kurangnya kehati-hatian dalam bekerja, sehingga hal tersebut akan menyebabkan penyakit akibat kerja. Faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir yang menyebabkan penyakit akibat kerja adalah berasal dari faktor lingkungan pekerjaan. Faktor ini berasal dari golongan kimia, biologis, fisiologis, dapat disebabkan oleh golongan fisik, dan juga dapat disebabkan oleh kecelakaan akibat kerja. Faktor penyebab penyakit akibat kerja yang ditimbulkan dari lingkungan pekerjaan ini akan lebih cenderung mengalami penyakit akibat kerja yang lebih tinggi karena faktor ini berasal dari lingkungan yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan, sehingga para pekerja atau karyawan akan secara langsung mengalami efek yang ditimbulkan dari faktor lingkungan pekerjaan ini, sehingga perlu diberlakukan beberapa upaya untuk mencegah penyakit akibat kerja. Upaya untuk menanggulangi penyakit akibat kerja dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah meningkatkan kesehatan para pekerja. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan para pekerja diantaranya adalah melakukan penyuluhan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan untuk lebih menunjang keamanan pekerja dan kesehatan para pekerja sehingga dapat meminimalisir penyakit akibat kerja.
Langkah yang kedua adalah memberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah memberikan proteksi atau perlindungan tubuh kepada para pekerja saat melakukan pekerjaan. Hal ini dilakukan agar para pekerja selalu diberikan keamanan dan menjamin keamanan dalam bekerja, yaitu dengan cara memakai helm, memakai masker, memakai kacamata, dan memakai perlindungan tubuh lainnya yang dapat melindungi tubuh pekerja dari akibat penyakit akibat kerja yang sering ditimbulkan oleh kecelakaan akibat kerja. Karena dengan menggunakan perlindungan atau proteksi keamanan tersebut dapat meminimalisir penyakit akibat kerja yang biasanya disebabkan oleh kecelakaan akibat kerja. Langkah yang ketiga yaitu mendeteksi lebih awal penyakit yang diderita oleh para pekerja. Dalam hal ini, perusahaan harus benar-benar membentuk tim screening untuk mendeteksi sejak dini penyakit yang diderita oleh para pekerja. Sehingga dengan mengetahui penyakit yang diderita para pekerja, maka dapat mengetahui posisi yang diberikan atau posisi yang sesuai pada para pekerja tersebut sehingga tidak menimbulkan penyakit yang diderita para pekerja tersebut akan kambuh saat bekerja. Hal ini harus sesuai dengan keadaan para pekerja itu sendiri atau penyakit yang diderita para pekerja itu sendiri sehingga tidak ada resiko untuk penyakit akibat kerja yang ditimbulkan. Yang keempat adalah memberikan pemulihan kesehatan. Pemulihan kesehatan ini diberikan kepada para pekerja yang memiliki riwayat penyakit pada saat melakukan pekerjaan sehingga dengan pemulihan kesehatan maka kesehatan para pekerja dapat terjamin dan dapat menurunkan penyakit akibat kerja yang diderita. Langkah yang terakhir atau yang kelima adalah mengurangi terjadinya cacat akibat kerja. Hal ini perusahaan tentunya harus memberikan pengobatan atau rehabilitasi kepada para pekerja yang memiliki penyakit akibat kerja yang menyebabkan cacat pekerjaan atau cacat hasil kerja. Selain itu, terdapat beberapa cara untuk menanggulangi terjadinya penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah melakukan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan akibat kerja yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. Dalam hal ini, tim perusahaan tentunya harus memiliki tim ahli untuk memastikan keadaan perusahaan secara aman dan tidak terjadi risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan akibat kerja. Yang kedua adalah mengadakan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui kesehatan para pekerja sebelum melakukan pekerjaan sehingga dalam menjalankan pekerjaan para pekerja dalam keadaan optimal dan sehat. Cara penanggulangan yang terakhir adalah melakukan pelatihan terhadap pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini diharapkan dapat mampu memberikan pengetahuan kepada para pekerja mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit dan mengancam kesehatan pekerja tersebut. Adapun cara atau langkah-langkah untuk menjaga keselamatan saat bekerja yaitu selalu waspada dan teliti terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan resiko penyakit akibat kerja yang dapat mengancam kesehatan para pekerja. Dan cara yang kedua yaitu memberikan gaya hidup yang sehat dan pola hidup yang sehat sehingga dalam bekerja para pekerja tersebut dalam keadaan optimal dan sehat. Karena dengan pola hidup yang sehat sangat penting dalam mempengaruhi kesehatan para pekerja. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penyebab penyakit akibat kerja dan cara penanggulangannya. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.